Nah, lalu aku pun mencoba nih memecahkan kenapa pada akhirnya Coach Indra Sapri pun menggunakan pola 3 back atau ketika bertahan pakai 5-3-2 atas permainan yang dimiliki oleh Korea Utara, teman-teman, bisa nih dieliminasi oleh pemain-pemain Indonesia. Good idea, aku rasa apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Janganlah lagi seperti ini. Coach Indra Sapri salah satu yang sering beliau bilang, main cantik, 1-2 sentuhan dari belakang. Tapi passing-passing panjang yang coba dilakukan kan nggak akurat. Kok diulang-ulangi? Yang harusnya di situasi sulit Indonesia bisa menciptakan kreativitas lewat permainan-permainan build up, lewat permainan-permainan memanfaatkan set piece, counter attack lah menjadi salah satu alternatif yang harusnya bisa di Pep Guardiola. Kita tahu bagaimana identitas permainannya, ball possession, menguasai bola. Tapi pada saat ia deadlock, Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Korea Utara dalam lanjutan cabang sepak bola Asian Games dengan skor akhir 1-0. Satu gol korut dicetak oleh Kim Yusok di menit 40. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Poin pertama, aku cukup kaget apa yang ditampilkan oleh Coach Indra Sapri dari susunan formasi. Kita tahu, sejak bersama timnas ataupun Coach Indra pernah menjadi pelatih klub Liga Indonesia, teman-teman, beliau sangat gemar menggunakan pola 1-4-3-3 di atas kertas. Saat Indonesia menghadapi Korut di Asian Games ini, beliau menggunakan pendekatan 3 back, 1-3-5-2. Di belakang ada Hernando Ari, 3 back kirinya ada Dewangga, back tengah Rizky Ridho, back kanannya ada Andistio. Wingback kiri Doni Tripamungkas, wingback kanan ada Robi Darwis. 3 pemain di tengah, Irianto sebagai defensive midfielder dibantu oleh 2 pemain lainnya, Abimanyu dan Taufani. Untuk lini depan dimainkan ada Rumakik serta Egy Maulana Fikri. Poin kedua, kita tahu dari sisi postur Egy sama Rumakik tidak begitu proporsional ketika duel udara. Tapi menariknya, lewat sektor kiri ataupun sektor kanan itu beberapa kali direpetisi oleh anak asuh Coach Indra Sapri lewat permainan crossing ataupun early crossing. Di situ bisa dipatahkan oleh 4 defender yang dimiliki oleh Korea Utara. Sangat mudah. Aku pun memaklumi kenapa akhirnya sering diulang-ulangi crossing. Salah satunya mungkin mencoba memanfaatkan kesalahan-kesalahan ketika clearance yang coba dilakukan oleh Korea Utara. Itu normal di dunia sepak bola, teman-teman. Sekelas Xavi Hernandez bersama Barcelona ketika sudah miskin kreativitas di musim lalu, teman-teman, itu spam crossing dah. Meski crossingnya nggak tepat sasaran, nggak ada target man yang jelas di kotak penalti, crossing aja terus dilakukan. Dari misalnya 20-30 kali crossing, itu perandaian, teman-teman. Pasti setidaknya ada nanti 1, 2, 3 kali meleset itu clearance yang coba dilakukan oleh lawan. Nah, untuk momen ini disiplin banget nih pemain-pemain Korea Utara. Ketika fase defending, Korut pun pakai pola 1-4-4-2 dan bertransformasi juga di babak kedua, teman-teman, ataupun di akhir-akhir babak 1 juga bertransformasi, kadang menggunakan pola 1-4-1-4-1. Itu untuk poin kedua. Untuk poin ketiga, dari sisi counter attack itu tidak ada dimanfaatkan overall lah ya, teman-teman, yang bersih, yang cantik gitu didapat oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita. Cenderung cuma 2 hal kebanyakan dilakukan. Pertama, dari build up. Build up pun oper kiri, oper kanan, nggak ada akselerasi ataupun tusukan untuk bisa memecahkan blok yang dibangun oleh Korea Utara. Dan di babak kedua, akhir-akhir babak kedua terlihat meski Indonesia potensi besar untuk lolos, teman-teman, aliran bola semakin lambat. Passing-passing di daerah aman aja. Passing-passing progresif ke depan, passing-passing beresiko itu nggak kental banget dimiliki oleh Indonesia. Tadi sudah build up, sekarang lewat situasi set piece. Set piece yang didapat oleh Indonesia pun mudah untuk diantisipasi. Throw in pun kan termasuk set piece ini. Mudah juga untuk diantisipasi. Salah satunya ya karena target man tadi yang tidak quote and quote ya jelas
dimiliki oleh timnas Indonesia. Ketika sudah akan masuk di daerah final third, teman-teman, ketika nggak ada tusukan, diberi crossing ataupun wall pass, di situ dengan mudah bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Korut. Karena pemain Indonesia Rumakik ataupun Egy Maulana Fikri kesulitan untuk bisa memutarkan badan. Ini terkait tentang apa tadi? Postur yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia kita di depan. Yang harusnya di situasi sulit Indonesia bisa menciptakan kreativitas lewat permainan-permainan build up, lewat permainan-permainan memanfaatkan set piece, counter attack lah menjadi salah satu alternatif yang harusnya bisa dioptimalisasi oleh pasukan Coach Indra Sapri. Banyak case-case ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton video ini sering nonton sepak bola Eropa. Contoh, Pep Guardiola, kita tahu bagaimana identitas permainannya. Ball possession, menguasai bola. Tapi pada saat ia deadlock lewat permainan build up, 1-2 sentuhan teman-teman, ia pun sesekali memanfaatkan proses transisi untuk bisa menjebol gawang dari lawan. Nah, ini kita tarik lagi ke timnas Indonesia. Ada momen transisi yang didapat oleh pemain timnas Indonesia kita. Coba nih, dengan cepat bergerak ke depan. Tapi udah mau masuk ke daerah middle third ataupun bahkan final third, teman-teman, di back pass lagi ke belakang. Terbentuklah shape struktur rapi yang dibangun oleh Korea Utara pada fase defending. Jadi sulit kan Indonesia untuk bisa membongkar. Udah compact lagi nih pertahanan dari Korea Utara. Nah, lalu aku pun mencoba nih memecahkan kenapa pada akhirnya Coach Indra Sapri pun menggunakan pola 3 back atau ketika bertahan pakai 5-3-2 atas permainan yang dimiliki oleh Korea Utara, teman-teman. Yang pertama, Korea Utara, sayap kanannya nomor 20 itu mainnya di koridor half space. Dia nggak melebar ke kanan. Nah, sayap Korut nomor 20 ini berupaya terus untuk mengikat nih pemain terluar sebelah kiri dari Indonesia. Oke, yang mengisi sisi kelebaran maksimal sebelah kanan Korea Utara itu fullback kanannya. Nah, dengan bermain 5 back, tentu siasat yang coba dimainkan oleh Korea Utara bisa nih dieliminasi oleh pemain-pemain Indonesia. Good idea, aku rasa apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Nah, untuk sayap sebelah kiri yang dimainkan oleh Korut, itu yang lebih menjaga kelebaran permainan Korea Utara di area kiri. Nah, untuk di area tengah, adanya 3 pemain di tengah ini pun ya berupaya nih untuk bisa meredam, mengantisipasi pemain-pemain tengah dari Korea Utara. Kalau kita lihat susunan formasi Korea Utara, mereka di atas kertas 1-4-2-3-1 ataupun 1-4-3-3. Kadang berubah juga menjadi 1-4-4-2, teman-teman. Nah, jadi ada 3 pemain Indonesia di tengah, menghadapi 2 nih. Di tengah ini nomor 17 itu sih yang paling licin, bergerak ke depan, mundur, gerak lagi ke depan, mundur lagi untuk membantu pemain nomor 22 sebagai Salidala Valviana ataupun sebagai orang ketiga yang masuk di antara 2 center back Korut ataupun sebagai defensive midfielder. 2 striker di depan yang dimiliki oleh Korut, teman-teman, pada fase attacking ada nomor 9 sama 11, sering dia bantu nomor 17 ini tadi sebagai penjembat untuk merapatkan antar lini belakang, tengah, sampai depan yang dimiliki oleh Korea Utara. Untuk Indonesia, kolektivitas yang dimiliki oleh Korut nggak bisa ditiru nih oleh pemain-pemain Indonesia. Movement of the ball yang dimiliki oleh Korea Utara pun sangat-sangat banyak, teman-teman. Indonesia masih sedikit. Dari permainan cepat, progresi 1-2 sentuhan pun ya nggak begitu mulus, nggak begitu fluid dimiliki oleh Indonesia. Oke, kita lihat laga selanjutnya bagi Indonesia, apakah mampu memberikan hasil yang terbaik. Kalau aku lihat dari berbagai macam catatan aku, teman-teman, Indonesia lolos nih ke babak 16 besar dan berpotensi menghadapi Uzbekistan ataupun Hong Kong. Namun roman-romannya besar banget potensi untuk menghadapi Uzbekistan. Kita tunggu aja lah sampai malam ini. Tetapi kalau kita bicara permainan ini, janganlah lagi seperti ini. Kita nonton bola itu salah satunya ingin melihat entertainment. Coach Indra Sapri salah satu yang sering beliau bilang, main cantik, 1-2 sentuhan, 1-2 sentuhan dari belakang. Tapi passing-passing panjang yang coba dilakukan kan nggak akurat. Kok diulang-ulangi? Itu problem yang kita lihat di laga ini. Oke,
Semoga bermanfaat video ini teman-teman. Jangan ada head speech. Kita dukung terus sepak bola Indonesia kita. Oke, semoga bermanfaat.